Kita masuk pada bagian yang ketiga. Di antara penyimpangan orang-orang sufi adalah berpegang kepada hadis-hadis dhaif, palsu dan dusta. Apa contohnya? Banyak sekali. Di antara contohnya adalah tentang hadis Nur Muhammad. Ini yang viral-viral yang diheboh-hebohkan oleh orang sekarang itu, hadis tentang Nur Muhammad. Ini oleh orang sufi ini sangat dipegang. Apa hadisnya? Itu satu riwayat di mana Jabir bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaan Jabir? Ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqallah? Apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Rasul menjawab dalam riwayat itu, awwalu ma khalaqallah nur nabiyika ya Jabir. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabiyik, cahaya nabimu, wahai Jabir. Jadi Nur Muhammad itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah berdasarkan kepada hadis yang dipegang oleh orang sufi, tapi hadisnya palsu, nggak jelas datang dari mana, la aslalahu. Menyebut nama Jabir tetapi tak diketahui yang ngambil dari Jabir siapa, jadi nggak bisa dipakai. Biasanya untuk menentukan sahih tidak sahih hadis ada dua cara. Ada sahih dari sisi sanad, ada sahih dari sisi matan. Kalau sahih dari sisi sanad, itulah yang tadi itu, la aslalahu, tidak jelas siapa sumbernya, yang ngambil dari Jabir siapa. Yang ada hanya nama Jabir, Jabir yang bertanya, tapi yang ngambil dari Jabir nggak ada. Nah, sementara kalau kita tengok dari sisi matan, salah satu dari hadis itu akan disebut tertolak, palsu, maudhu', dhaif ketika bertentangan dengan Al-Quran dan dengan hadis yang sahih. Maka ada hadis sahih yang mengatakan bahwa awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Pena Allah meminta uktub maqadir al-makhluqat. Tulislah semua takdir makhluk. Bahkan khalaqallahu al-qalam 50,000 aman qabla khalqis samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, Allah ciptakan al-qalam. Itu yang pertama. Dan itu hadis yang sahih. Nah, ketika bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang ini pasti akan tertolak. Ini sanadnya nggak jelas, bertentangan dengan hadis yang sahih, dan membuat kedudukan Nabi Muhammad berbeda dengan manusia yang lain. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak dilahirkan seperti layaknya manusia biasa. Padahal dalam catatan sejarah, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, hamil, mengandung, lalu kemudian melahirkan. Lalu mana kalau dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri atau terbuat dari cahaya? Dan Al-Quran mengatakan innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Ketika dikatakan bahwa dari cahaya, itu yang pertama diciptakan oleh Allah, berarti bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan fakta sejarah, bertentangan dengan riwayat yang sahih. Maka hadis Nur Muhammad dapat dikatakan secara pasti bahwa hadisnya tertolak. Tapi oleh orang-orang sufi, karena memang mereka biasa memakai hadis palsu, hadis ini menjadi andalan oleh mereka dan dipegang. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada hadis yang mereka pakai tentang kenapa semua makhluk ini diciptakan. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Dikatakan dalam satu riwayat, laulaka ma khalaqallahu arshan wala kursiyan wala ardan wala samaan wala syamsan wala qamar.
Jadi kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, tidak akan diciptakan oleh Allah itu arsy, kursi, langit, bumi, matahari, bulan. Bahkan Allah tidak akan ciptakan Adam kalau bukan karena kamu. Seolah-olah makhluk ini diciptakan oleh Allah adalah untuk Nabi Muhammad. Padahal manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disinilah datangnya, inilah sumber dari hulunya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bersifat hulu, bersifat berlebih-lebihan, menempatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi pada posisi yang sesungguhnya, tetapi dia sudah disematkan padanya dan dia sudah memiliki unsur-unsur ketuhanan. Kalaulah seandainya manusia Adam diciptakan untuk Nabi Muhammad, itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, karena Allah ciptakan jin dan manusia itu sesungguhnya adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqallahu arsyan wala kursiyan. Tidak Allah ciptakan aras, kursi, langit, bumi, matahari, bulan, kecuali adalah untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi ikhwati fillah, ini dua dari sekian banyak contoh hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu yang menjadi andalan dan pegangan oleh orang-orang sufi. Padahal untuk mengambil sebuah hadis sebagai sumber dalam beragama, maka perlu didudukkan apakah dia sahih atau tidak. Kalau dia sudah pasti sahih, barulah boleh untuk dijadikan sebagai sumber dalam beragama. Tapi kalau tidak, maka harus ditinggalkan.